Tahun lalu mama sakit parah, kepala mama terasa berat sekali. Bersyukur karena sakitnya hanya berlangsung 2 hari. Oh, kamu ingat ya, dunia yang sudah berada dalam kutuk dosa akan mengalami penderitaan setiap saat. Tapi puji Tuhan, ada begitu banyak momen kebahagiaan, kemuliaan, di mana satu saat Yesus dipermuliakan. Teman-teman, ketika kesulitan menerpa, kita jangan terperosok di dalamnya. Teguhkanlah hati, karena Kristus telah dipermuliakan dan membawa seluruh umatnya dalam kemuliaan. Sesaat lagi ada suara dari langit yang digemakan kembali. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Nah, anak-anak, buka telinga dan hati kalian ya. Halo anak-anak sekalian, kita berjumpa kembali dengan BDKA pada hari ini. Saat teduh yang diambil dari Markus 9 ayat 5-8. Judulnya adalah Pemulihan Yesus di Bukit. Mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Tuhan yang Maha Baik, biarlah pada hari ini ketika kami mendengarkan sabda-Mu, kami merendahkan diri kami dan kami membuka hati kami seluas-luasnya agar Tuhan berbicara melalui firman-Mu, mengubah hati kami, membentuk kami ya Allah. Demi nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anakku sekalian, kemarin firman Tuhan sudah kita dengar bagaimana Simon Petrus dan Yohanes serta Yakobus dibawa ke atas gunung untuk menyaksikan Tuhan Yesus mengalami transfigurasi. Apa artinya? Artinya Tuhan Yesus berubah rupa. Wajahnya memancarkan kemuliaan cahaya yang sinarnya terang benderang. Nah, Simon Petrus dan kedua kawannya itu senang sekali hatinya karena mereka bisa melihat hal-hal yang jarang terjadi. Mereka sangat bangga tentunya. Kenapa? Dari antara sekian banyak manusia, mereka adalah orang yang beruntung. Dari antara 12 murid Yesus, mereka adalah orang pilihan 3 yang istimewa yang bisa melihat Yesus berubah rupa. Nah, hari ini kita akan belajar kembali tentang bagaimana Simon Petrus dan kedua kawannya melihat kemuliaan Yesus itu. Nah, setelah Simon Petrus melihat bahwa ada ternyata di sebelah kiri dan kanan Yesus 2 tokoh perjanjian lama, yaitu Musa dan Elia. Lalu dengan senangnya, dengan spontan, Petrus mengusulkan kepada Yesus, "Guru, kalau bisa kami akan membuat tenda-tenda untuk kalian. Satu untuk engkau, satu lagi untuk Musa, dan satu lagi untuk Elia. Bagaimana ya guru?" Wah, usulnya Simon Petrus itu bagus sekali anak-anak. Tetapi tahukah kita bahwa saat dia memberikan usulan itu, Simon Petrus sebenarnya sedang dalam keadaan ketakutan. Simon Petrus sedang dalam keadaan panik karena dia melihat orang yang sudah mati kok bisa ada di sebelah Yesus. Apakah itu hantu atau makhluk yang lain? Simon Petrus jadi ketakutan. Karena itu tanpa berpikir panjang dia langsung memberikan usulan seperti itu. Rupanya Simon Petrus berpikir pendek dengan usulan itu. Tetapi sebetulnya Simon Petrus punya bayangan bahwa orang-orang ini itu harus dilayani karena mereka adalah
orang-orang yang penting, tokoh-tokoh di dalam perjanjian yang lama. Tentunya Simon Petrus bangga melayani mereka, bukan? Ya, dia bangga bisa melayani orang-orang penting. Siapa sih di antara kita yang tidak bangga bisa berjumpa dengan orang-orang yang penting, misalnya presiden atau menteri? Kita akan dengan rela melayani mereka. Kita akan berbicara dengan sopan kepada mereka. Kita akan menolong mereka kalau perlu membawa tas mereka. Simon Petrus melakukan hal yang sama. Simon Petrus sangat bahagia melihat kemuliaan Yesus beserta dengan Musa dan juga beserta dengan Elia. Tetapi Simon Petrus lupa satu hal, anak-anakku. Lupa bahwa sebetulnya pada saat Yesus dimuliakan di atas gunung itu adalah tanda-tanda bahwa waktunya sudah semakin dekat. Ya, Yesus sudah memberitahukan bahwa dia akan menderita dan akan dibawa ke tiang gantungan di atas kayu salib. Simon Petrus lupa pemberitahuan Yesus itu. Dia hanya mengingat Yesus yang baik, yang mulia. Dia hanya ingin menyenangkan hati Yesus dan dia bahagia bersama dengan Tuhan Yesus. Petrus kurang rela untuk menderita bersama-sama dengan Yesus. Petrus hanya membayangkan hal-hal yang indah, hal-hal yang baik, hal-hal yang membahagiakan dengan menjadi pengikut Yesus. Tetapi Petrus tidak pernah membayangkan bahwa satu saat Yesus itu akan menderita, disiksa, dicambuk, diludahi, bahkan dikenakan mahkota duri. Sampai kemudian klimaksnya Yesus naik di atas kayu salib. Nah, anak-anakku sekalian, apa yang dialami oleh Simon Petrus itu dan para murid-murid yang hanya melihat kebahagiaan saja, yang hanya memandang senangnya saja dengan menjadi pengikut Yesus, ternyata itu pun bisa dimiliki oleh banyak orang Kristen. Betul tidak? Banyak orang yang berpikir menjadi orang Kristen itu enak, bahagia, sukacita. Bahagia karena menjadi orang Kristen kita diangkat menjadi anak-anak Allah, bukan? Menjadi orang Kristen kita diberkati. Ya, kita lihat di luar sana bahwa banyak orang-orang yang kaya adalah orang-orang Kristen. Negara-negara yang maju-maju itu adalah negara-negara yang banyak orang-orang Kristen. Oh, berarti menjadi orang Kristen itu adalah orang-orang yang diberkati, yang hidupnya kaya, yang memiliki wajah yang cantik atau ganteng, dan segala sesuatunya yang lain. Pokoknya menjadi orang Kristen itu membahagiakan. Tetapi sangat sedikit orang, dan mungkin jarang anak-anakku ya, yang menyadari bahwa menjadi orang Kristen itu, menjadi murid adalah justru harus mengikut Yesus dan rela untuk memikul salib. Karena perintah Tuhan Yesus, ikutlah aku. Dan kamu harus menanggung penderitaan, memikul salib. Itulah menjadi orang Kristen. Yaitu mengalami kesusahan, kesulitan, oleh karena orang mengenal kita sebagai pengikut Yesus. Nah, jangan-jangan kita pun hanya menyukai hal-hal yang enak, yang kelihatan baik menjadi orang Kristen. Kita lupa. Kita perlu menyangkal diri dan memikul salib.
membicarakan Yesus, bersaksi bagi nama Yesus, mengajak orang untuk mengenal Yesus. Itu tugas kita. Walaupun mungkin orang akan menjelek-jelekkan kita dan menghina kita. Bahkan mungkin kita bisa dikejar-kejar oleh orang lain. Kita mungkin dikejar-kejar oleh banyak orang yang tidak suka kepada Yesus. Tapi kita tidak boleh malu oleh karena kita menjadi pengikut Yesus. Biarlah kita boleh terus menyadari mengikut Yesus adalah hal yang menyenangkan, tetapi juga hal yang sulit, yang tidak mudah. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah diangkat menjadi anak-anak Tuhan. Namun kami tahu Tuhan, mengikuti Yesus tidaklah mudah. Kami harus memikul salib kami, dan kami harus merela menderita, diolok-olok, bahkan ditinggalkan oleh dunia. Tetapi kami mau Tuhan menjadi saksi-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau pimpin hidup kami dari kecil untuk setia dan taat mengikuti perintah-perintah-Mu. Kami sudah berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Teman Keila ada yang setiap hari Kamis hanya makan nasi putih dan minum air. Katanya dia mau menderita bagi Kristus. Penderitaan itu tidak perlu dicari, karena kita sadar bahwa kehidupan dalam dunia sudah dikutuk karena dosa. Namun iman kepada firman dinyatakan oleh Tuhan Yesus melalui berbagai penderitaan. Kalau Keila perhatikan, ketika Yesus dipermuliakan di atas gunung bersama Musa dan Elia begitu indah. Apalagi jika kelak kita bersama-sama dipermuliakan di surga. Jadi mari kita menyediakan waktu terpisah dari kebisingan dunia ini dan menyendiri bersama Kristus membaca Markus 9 ayat 9 sampai 13. Soli Deo Gloria.